Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya ini ada di materi mengenai dinamika rotasi. Oke, kita mulai ya. Misalnya kita punya sebuah batang yang panjangnya L. Kemudian salah satu ujungnya dibiarkan tetap atau dijadikan poros. Kemudian batang ini diberi gaya di sebelah kanan dengan arah ke atas, gayanya sebesar F. Maka apa yang akan terjadi pada batang ini? Batang ini akan mengalami rotasi. Begitu. Oke, berarti benda itu bisa berotasi ketika ada gaya dan L gitu ya. Nah, tapi kita lihat contoh yang kedua, misalnya sama, kita punya batang yang salah satu ujungnya itu dijadikan poros. Batang ini sama-sama panjangnya L. Kemudian batang ini diberi gaya ke sebelah kanan. Maka apakah bendanya berotasi? Jawabannya adalah tidak. Pada contoh yang kedua ini, batang tidak akan mengalami rotasi walaupun ada gaya dan ada L. Contoh yang ketiga, masih benda yang sama. Benda ini panjangnya L. Kemudian diberi gaya tepat di poros. Nah, pada contoh yang ketiga terdapat gaya dan terdapat L. Apakah bendanya akan berotasi? Jawabannya adalah tidak. Jadi pada contoh ketiga ini tidak akan ada rotasi. Pada contoh kedua juga sama. Nah, besaran yang menyebabkan benda bisa berotasi itu disebut sebagai torsi. Torsi itu lambangnya seperti ini. Nah, torsi adalah gaya dikalikan dengan L. Oke. Ini tadi adalah torsi. Ingat, torsi itu nama lainnya adalah momen gaya. Kemudian F di sini adalah gaya ya. Dia satuannya Newton. Kemudian L. L itu adalah lengan gaya. Lengan gaya ini satuannya adalah meter. Sehingga torsi satuannya adalah Newton kali meter. Nah, jika benda diberi gaya, kemudian dia memiliki lengan gaya, maka dia akan menghasilkan torsi. Nah, pada contoh yang ketiga, kenapa pada sistem ini tidak terjadi rotasi? Karena nilai torsinya adalah 0. Kenapa 0? Karena torsi itu adalah F dikali L. F itu gaya, ada nilainya, kemudian ketika gayanya bekerja pada poros, maka nilai L-nya adalah 0, maka F dikali 0 adalah 0. Seperti itu. Intinya lengan gaya itu adalah jarak antara gaya dan poros. Tapi jarak gaya dan poros ini ada syaratnya juga ya.
Kita lihat contoh yang kedua. Di sini terdapat F, kemudian terdapat juga L. Nah, tapi kita bisa bilang bahwa torsinya adalah 0. Kenapa? Karena L atau lengan gaya itu adalah jarak gaya ke poros, tapi posisinya harus tegak lurus. Jadi ada syarat yang lainnya ya. F atau gaya itu harus tegak lurus dengan L atau lengan gaya. Pada contoh yang kedua, F sejajar dengan L, sehingga syarat yang berikutnya ini tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Kemudian torsi ini dia adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah. Sehingga arah gerak dari benda itu menentukan nilai dari torsinya. Torsi itu nilainya bisa positif ketika arah gerak benda itu adalah searah jarum jam. Kemudian torsi juga nilainya bisa negatif kalau arah rotasinya adalah berlawanan jarum jam. Nah, pada contoh yang pertama, gaya arahnya ke atas, kemudian batang ini arah rotasinya menjadi berlawanan jarum jam, sehingga pada contoh yang pertama torsinya bernilai negatif. Kita coba contoh soal. Misalnya kasusnya sama seperti tadi. Kita punya batang, salah satu ujungnya dijadikan poros. Panjangnya L, kemudian gayanya itu membentuk sudut. Nih, ini F misalnya, kemudian ini membentuk sudut theta. Berapakah torsi yang dihasilkan pada sistem ini? Ingat tadi rumus torsi itu sama dengan F dikali L dan ada syaratnya ya. F-nya itu harus tegak lurus dengan L. Kalau kita lihat, F-nya itu membentuk sudut, kemudian L-nya ada di sumbu X. Maka gayanya ini belum tegak lurus dengan lengan gaya, sehingga gayanya harus kita proyeksi. Masih ingat ya cara proyeksi? Jadi F yang membentuk sudut ini kita proyeksi ke sumbu Y. Kita kasih nama dia F, Y. Kemudian kita bisa juga proyeksi ke sumbu X, kita kasih nama dia F, X. Gaya yang mana yang menghasilkan torsi? Karena tadi gayanya harus tegak lurus, maka gaya yang menghasilkan torsi adalah F, Y. Sehingga rumus torsinya itu adalah F yang kita pakai adalah F, Y dikalikan dengan L. Kemudian kalau kita urai, F, Y itu hasil proyeksi dari F terhadap sumbu Y. F, Y itu adalah F dikali sin theta dikali L. Nah, ingat ya, gaya yang tidak mengapit sudut itu kita pakainya sin. Oke, ini contoh yang pertama. Nah, nilai torsinya ini positif atau negatif? Nah, karena FY itu arahnya ke atas dan batang ini menjadi berlawanan arah jarum jam, maka torsi yang dihasilkan adalah negatif. Tapi ada juga beberapa buku yang menyebutkan sebaliknya ya. Torsi yang positif itu berlawanan jarum jam, torsi yang negatif itu searah jarum jam. Tapi nggak masalah ya, yang penting kita konsisten. Oke, contoh berikutnya, bagaimana jika sebuah benda diberi beberapa gaya? Contoh jika sebuah batang atau sebuah benda diberi beberapa gaya. Misalnya kita punya batang lagi deh ya. Ada batang.
kemudian diberi beberapa gaya. Ada di sini F1. F1-nya misalnya dia membentuk sudut alfa nih di sini. Kemudian di sebelah kanannya diberi juga gaya F2 dan batang ini poros putarnya itu di tengah. Oke. Kalau ditanya berapa sih sigma torsi atau jumlah torsi pada contoh ini. Nah, tadi torsi itu gaya dikali lengan gaya. Karena di sini gayanya ada 2, maka torsinya juga ada 2. Jadi sigma torsi itu sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Oke, kita urai satu-satu ya. Sigma torsi sama dengan, nah, torsi 1 itu adalah torsi dari F1. Tapi kalau kita lihat, F1 itu belum tegak lurus dengan lengan gaya. Lengan gaya itu jarak antara gaya ke poros ya. Ini L1 kita sebut. Berarti yang ini bisa kita sebut L2. F1 belum tegak lurus terhadap L1. Maka seperti cara yang tadi, F1-nya itu harus kita proyeksi ke atas. Kita kasih nama dia F1Y. Kemudian ke kanan kita beri nama F2Y. Oke, gaya yang mana yang menghasilkan torsi? Nah, gaya yang tegak lurus berarti F1. F1Y. Jadi torsi 1 itu adalah F1Y dikali lengannya. Lengannya itu L1. Positif atau negatif nih? Nah, kalau kita lihat poros di tengah kemudian dikasih gaya F1Y yang arahnya ke atas sebelah kiri. Maka dia akan searah jarum jam. Berarti torsi yang ini nilainya positif. Sekarang kita lihat torsi 2. Torsi 2 itu torsi yang dihasilkan oleh F2. F2 itu udah tegak lurus ya terhadap L-nya. Maka langsung saja kita kalikan. Nah, tapi kalau kita lihat arahnya sekarang. Poros di tengah kemudian diberi gaya di sebelah kanan yang arahnya ke bawah. Maka batang ini akan bergerak searah jarum jam. Berbeda dengan yang tadi ya. Oke, maka jika dia searah jarum jam, maka kita pakainya positif. Positif apa? Torsi 2. Torsi 2 itu F2 dikali L2. Seperti itu. Nah, kalau mau diurai lagi, F1Y, lihat F1, kemudian sudut alfanya di sini ya. Maka F1Y kita pakainya F1 cos ya, karena dia mengapit sudut. Cosnya cos alfa. Dikali L1. Kemudian ini F2 dikali L2. Seperti itu. Mudah ya. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.